apa kabarnya? Kiranya semua moms yang ada di sini kabarnya baik-baik aja. Nah, kali ini aku akan berbagi resep cheddar cheesecake. Untuk cara membuatnya mudah dan hasilnya pasti deh moms bikin ketagihan. Kuenya lembut, kemudian wangi keju banget. Nah, untuk moms yang doyan keju bisa coba deh kue ini. Pertama kita siapkan bahan A. Nah, bahan A itu yang pertama kita siapkan 120 ml susu cair. Kemudian sambil kita panaskan dengan api kecil kita aduk-aduk. Nah, ketika susunya sudah mulai hangat, kemudian kita masukkan keju cheddar. Nah, di sini keju cheddarnya sudah aku parut kira-kira 90 gram. Kemudian kita aduk sampai keju cheddarnya larut. Kalau keju cheddarnya sudah larut, kemudian kita masukkan 50 gram mentega. Kemudian kita lanjut aduk sampai menteganya meleleh dan bercampur sama susu cairnya. Kalau semuanya sudah tercampur rata seperti ini, kemudian api kompor kita matikan dan sospennya kita angkat. Kemudian susu cairnya kita tunggu sampai agak hangat atau mendekati suhu ruang. Jika sudah mencapai suhu ruang, kemudian kita masukkan 3 butir kuning telur. Kemudian kuning telurnya kita aduk rata sampai bercampur dengan larutan susu cair. Kita pastikan kuning telurnya benar-benar tercampur rata ya mams. Kemudian ini kuning telurnya sudah tercampur rata. Kemudian kita masukkan 60 gram tepung terigu sambil kita ayak. Nah, kita pastikan kita ayak dulu ya mams tepungnya supaya tepungnya ini tidak bergerindil, jadi lebih mudah bercampur dengan larutan kuning telurnya. Nah, di sini kita nggak ada masukin baking powder atau baking soda ya mams, jadi cukup tepung terigu saja dan aku tidak menambahkan garam lagi karena mentega yang aku gunakan ini sudah yang salted. Kalau misalnya menteganya tadi yang unsalted, mams boleh tambahkan garam. Kemudian tepung terigunya kita aduk sampai semuanya tercampur rata, jadi tidak ada lagi tepung yang bergumpal. Nah, setelah selesai, kemudian bahan A selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan B, kita siapkan 3 butir putih telur. Kemudian kita campurkan dengan sedikit atau secukupnya air perasan lemon. Kemudian kita mixer sampai agak berbuih gitu putih telurnya ya mams. Setelah agak berbuih seperti ini, kemudian kita masukkan 60 gram gula pasir. Kita masukkannya sedikit demi sedikit ya mams, sambil tetap kita mixer. Nah, jadi masukkan gulanya jangan langsung sekaligus mams, biar gulanya bisa lebih mudah larut ke dalam putih telurnya. Nah, ini sekarang putih telurnya sudah kaku atau soft peak, jadi siap kita gunakan. Kemudian kita ambil bahan A yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian ambil sedikit adonan putih telur. Kemudian masukkan ke dalam bahan A. Kita aduk rata sampai semuanya tercampur atau homogen. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, maka kita masukkan bahan A tadi ke bahan B. Kita masukkan semuanya ya mams. Nah, ini bahan A-nya sengaja nggak aku pindahin ke wadah ya mams, biar nggak ngotorin banyak piring gitu ceritanya mams. Nah, setelah selesai, kemudian kita aduk rata supaya bahan A dan bahan B tercampur. Pastikan nggak ada bahan yang mengendap gitu ya mams, biar nanti kuenya cantik dan tidak bantet. Nah, setelah itu kita sisihkan sebentar untuk kita siapkan loyang.
Nah, di sini aku pakai loyang yang bulat ya, Mams. Nah, sebelum dituang adonan, kita lapisi dulu dengan baking paper. Setelah itu baru kita tuang adonannya. Jadi harus pakai baking paper ya, Mams. Nggak boleh hanya diolesin mentega atau ditaburin tepung terigu. Nah, kemudian setelah kita tuang adonannya semuanya, kemudian kita ratakan. Nah, di sini aku ratakan dengan cara dihentak-hentakan beberapa kali ke atas meja supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di bawah adonan. Nah, kemudian setelah selesai dan adonannya udah rata, kemudian kita ambil alas oven dan kita isi dengan air matang sampai seluruh permukaan alas oven tergenang. Nah, baru kita letakkan loyang adonan kita tadi ke atas alas oven. Nah, setelah itu kita panggang di dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama kira-kira 10 menit. Setelah 10 menit, kita turunkan suhunya dari 150 derajat menjadi 110 atau 120 derajat Celcius. Kemudian kita lanjut panggang selama kira-kira 40 sampai 45 menit. Nah, ini sudah selesai aku panggang selama 45 menit. Warnanya cantik, agak kecoklatan di atasnya. Kemudian kita tunggu dingin, baru kita hidangkan di atas piring. Nah, ini sudah aku pindahin ke piring saji. Hasilnya benar-benar cantik, Mams. Warnanya kuning kecoklatan juga pas. Nah, kemudian kita coba potong ya, Mams. Hasilnya gimana nih? Nah, waktu aku potong nih, Mams, lembut banget kuenya, Mams, dan wanginya benar-benar enak. Wangi keju cheddar yang enak, dan apalagi waktu lagi hangat-hangat gini ya, Mams. Nah, warna dalamnya itu kayak gini ya, Mams. Di dalam nggak ada yang gosong ataupun nggak ada yang bantet. Semuanya cantik dan yang pasti lembut banget nih. Nah, sekian resep cheddar cheesecake versi aku. Nah, Mams boleh coba di rumah. Nah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, Mams.